Satu rudal dari Gatling gun yang dapat hancur telah menjadi perhatian dunia saat ini. Senjata ini baru saja menyelamatkan nyawa seluruh awak kapal Angkatan Laut AS, meskipun kapal tersebut dilengkapi dengan serangkaian sistem pertahanan. Tanpa intervensi senjata ini, kapal AS bisa mengalami bencana besar. Lantas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata ini? Semua bermula di Laut Merah sebagai bentuk protes terhadap pemboman Israel di Gaza. HTI, kelompok militer yang berbasis di Yaman, terus mengganggu kapal-kapal yang melintasi Laut Merah, yang berpotensi mengancam sepertiga dari semua pengiriman global. AS, yang memimpin aliansi pasukan Angkatan Laut Internasional, berusaha memulihkan ketertiban di perairan tersebut. Serangan dari kelompok ini tidak berhenti. Mereka tidak hanya menyerang kapal sipil yang melintas, tetapi juga mengarahkan senjata mereka ke kapal perang aliansi, yang diberi nama Operasi Prosperity Guardian, selama berbulan-bulan. Kelompok ini meluncurkan serangan dengan drone kamikaze yang penuh dengan bahan peledak, rudal jelajah anti-IP, dan rudal balistik anti kapal ke aliansi. Sebagai respons, aliansi membalas serangan-serangan tersebut. Tetapi, kelompok ini tetap melanjutkan serangan mereka. Salah satu serangan mereka pada malam Selasa, 30 Januari, memaksa kapal Angkatan Laut AS untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kapal tersebut adalah USS Gravely, sebuah kapal perusak berpeluru kendali kelas Burke, yang sedang diserang oleh rudal jelajah Houthi. Beberapa detik sebelum rudal itu menghantam kapal, sistem senjata jarak dekat Faang CWS kapal tersebut berhasil menembak jatuh rudal itu. Ini adalah pertama kalinya Faang CWS digunakan dalam konflik ini. Faang CWS adalah garis pertahanan terakhir yang dipanggil kapal ketika semua sistem pertahanan lainnya gagal. Sebelumnya, kapal perang AS telah menghadapi lusinan serangan rudal Houthi menggunakan sistem pertahanan jarak jauh seperti rudal SM-2, SM-6, dan rudal Sparrow, yang dapat melawan ancaman dari jarak lebih dari 8 mil. Kapal Angkatan Laut AS yang khas memiliki 3 atau lebih lapisan pertahanan yang masing-masing hanya diakses jika ancaman berhasil melewati lapisan pertahanan sebelumnya. Lapisan pertahanan pertama atau terluar terdiri dari sistem pertahanan tempur AEGIS yang dilengkapi dengan rudal pertahanan udara SM-2 dan SM-6. Lapisan tengah terdiri dari Sparrow yang telah berevolusi, dan dalam beberapa kasus, sistem senjata 5 inch serta komponen pengacau Sea-Whip dan sistem umpan NOAA membentuk lapisan pertahanan terdalam atau terakhir. Dalam kasus ini, jika 2 lapisan pertama berfungsi dengan baik, maka sistem senjata Phalanx tidak akan perlu menembakkan 1 peluru pun. Hal ini telah terjadi selama 44 tahun terakhir, hingga beberapa minggu lalu ketika rudal Houthi muncul. Di lain sisi, pengecualian ini mungkin datang lebih cepat. Ada beberapa kejadian mendekati kegagalan yang hampir memaksa penggunaan Phalanx, tetapi secara mengejutkan, ancaman tersebut berhasil dielakkan. Kesempatan pertama untuk menembak jatuh rudal yang masuk terjadi pada tahun 1987, ketika sebuah fregat mendeteksi pesawat Irak di wilayah tersebut, tetapi tidak menganggapnya sebagai ancaman, sehingga sistem pertahanan, termasuk Phalanx, tidak diaktifkan. Ini bisa berakibat fatal, karena beberapa saat kemudian, pesawat tersebut meluncurkan rudal jelajah anti kapal Exocet yang menewaskan 37 awak. Pada tahun 1997, rudal tersebut berhasil dikelabui oleh HAF saat mencoba menghancurkan rudal anti kapal Scud, dan pada tahun 1996, sistem ini menembak jatuh rudal teman saat latihan militer, yang menunjukkan potensi besar sistem pertahanan ini. Meskipun perannya lebih sering terlihat dalam latihan daripada dalam aksi konflik langsung. Sekarang, mari kita lihat senjata-senjata yang ada saat ini, yang membuat sistem ini menjadi penghancur rudal yang mematikan. Salah satu senjata tersebut adalah sistem senjata jarak dekat MK-15 Phalanx. MK-15 Phalanx, atau disingkat MK-15 Phalanx CWS, adalah sistem senjata jarak dekat berbasis senapan otomatis untuk mempertahankan kapal militer secara otomatis terhadap ancaman seperti rudal, pesawat, atau ancaman lain yang sangat dekat dengan kapal. Sistem ini menggabungkan senapan Gatling M61A1 20 mm, senapan 6 laras yang sama dipasang pada jet tempur F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon, dengan radar kubat dan sistem kontrol komputer yang canggih. Sistem senjata ini, yang bernilai $13 juta, secara otomatis memindai langit untuk mendeteksi ancaman udara yang masuk, dan saat menemukan ancaman tersebut, menghancurkannya. Phalanx adalah satu-satunya sistem senjata jarak dekat yang digunakan yang mampu secara otonom melakukan pencarian, deteksi, evaluasi, pelacakan,
keterlibatan, dan penghancuran ancaman tanpa memerlukan campur tangan manusia. Bahkan dalam hal menembakkan peluru yang menghancurkan target, sistem ini sepenuhnya dioperasikan oleh komputer, yang memungkinkan reaksi yang sangat cepat. Phalanx juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem kontrol tempur kapal yang ada untuk memberikan sensor tambahan dan dukungan kontrol penembakan ke sistem senjata kapal lainnya. Varian darat dari sistem senjata ini juga ada, yang digunakan oleh Angkatan Darat AS untuk mendeteksi dan melawan ancaman artileri roket dan mortir. Versi darat dilengkapi dengan peluru pelacak, pembakar, peledak tinggi, dan penghancur diri, sementara versi Angkatan Laut terbaru dilengkapi dengan peluru tungsten atau uranium yang dilapisi dengan saos yang dibuang. Senapan Gatling 6 laras dalam sistem Phalanx ini dapat menembakkan hingga 4.500 peluru per menit, setara dengan sekitar 75 peluru per detik, dan peluru ini dapat melesat sejauh 3,4 juta meter untuk menghancurkan target mereka. Seiring perkembangan ancaman dan teknologi, Phalanx juga telah mengalami berbagai peningkatan, seperti sensor radar baru dan laras senjata yang ditingkatkan sejak pertama kali diperkenalkan pada akhir 1900-an. Meskipun Phalanx adalah senjata yang sangat efisien saat ini, ia bukanlah satu-satunya senjata utama yang dimiliki oleh Angkatan Laut AS. Ada beberapa senjata ofensif yang kuat yang dirancang untuk menyerang, bukan hanya untuk bertahan. Salah satu senjata tersebut adalah meriam Mark 45. Mark 45 adalah dudukan senjata artileri Angkatan Laut seberat 47.800 lb yang terdiri dari senjata 127 mm L54 Mark 9 pada dudukan Mark 45. Seperti Phalanx, Mark 45 juga dipasang pada sebagian besar kapal permukaan utama Angkatan Laut AS dan telah mengalami peningkatan berkelanjutan. Versi terbaru dari senjata ini adalah senjata panjang kaliber L62 yang memiliki laras yang lebih panjang. Meriam ini dirancang untuk digunakan melawan kapal perang permukaan, anti pesawat, dan pemboman pantai untuk mendukung operasi amfibi. Mark 45 dapat menembakkan hingga 20 peluru per menit, masing-masing mampu mengenai target sejauh 23 mil. Meriam ini dapat beroperasi secara otomatis, menembakkan seluruh peluru dalam waktu 1 menit atau untuk penggunaan berkelanjutan. Sistem ini dioperasikan oleh 6 orang awak di bawah dek, untuk memastikan meriam terus terisi dengan amunisi. Selain itu, ada juga sistem meriam Mark 51 Advance yang dikembangkan khusus untuk kapal perusak kelas Zumwalt. Meriam ini sepenuhnya otomatis, siluman, dan dirancang untuk mendukung pasukan darat serta menyerang target darat dari jarak hingga 93 mil. Mark 51 merupakan peningkatan besar dari Mark 45, dengan kemampuan untuk menembakkan 10 peluru 155 mm per menit. Meskipun pelurunya sangat mahal, berharga antara $800.000 hingga $1 juta per peluru, meriam ini tetap menjadi senjata yang sangat istimewa dan canggih. Di samping itu sendiri, Fang CWS mulai beroperasi pada tahun 1980 sebagai peningkatan besar-besaran dari senjata anti pesawat yang kurang canggih yang digunakan beberapa dekade sebelumnya selama Perang Dunia Kedua. Pada masa perang, kapal permukaan Angkatan Laut AS dilengkapi dengan senjata anti pesawat sebanyak mungkin, seperti 6 senjata 5 inch, 12 senjata 40 mm, dan 11 senjata 20 mm. Tujuannya adalah untuk menciptakan dinding baja di udara, mencegah serangan kamikaze Jepang dan ancaman udara lainnya. Berkat radar dan otomatisasi, Angkatan Laut AS mengalihkan strategi mereka dari senjata manual yang tidak efisien menuju senjata dengan kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi, menghitung jarak, kecepatan, dan jalur penerbangan ancaman, serta secara akurat melibatkan ancaman berdasarkan prioritas. Senjata seperti Fang CWS memiliki tingkat pembunuhan yang sangat tinggi dan dapat melakukan pekerjaan yang lebih efisien dibandingkan dengan 20 senjata lama. Jika senjata seperti ini gagal menghancurkan ancaman, kemungkinan besar ancaman itu tidak dapat diatasi oleh sistem konvensional lainnya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa, sebelum ancaman mencapai Fang CWS, ia harus terlebih dahulu melewati beberapa lapis sistem pertahanan udara lainnya. Meskipun Fang CWS adalah lapisan pertahanan terakhir, sistem pertahanan lainnya sebelumnya telah bekerja keras untuk menangkis ancaman. Di luar sistem rudal jarak jauh seperti SM-2 dan SM-6, ada juga sistem pertahanan seperti radar peringatan dini dan senjata anti pesawat lainnya yang telah bertugas sejak awal. Pada akhirnya, jika ancaman tidak dapat dihentikan oleh lapisan-lapisan pertahanan ini, Fang CWS akan mengambil alih dengan akurasi yang luar biasa pada jarak yang sangat dekat. Sistem ini beroperasi menggunakan radar dan pelacakan otomatis untuk mendeteksi objek yang bergerak cepat,
mengidentifikasi apakah objek tersebut merupakan ancaman, dan kemudian meluncurkan tembakan yang sangat cepat dan tepat. Fang CWS menggunakan senapan Gatling otomatis dengan kecepatan tembak yang sangat tinggi untuk menghancurkan rudal, pesawat, atau bahkan drone dalam hitungan detik. Dalam peristiwa pada 30 Januari tersebut, Fang CWS berfungsi dengan sangat efektif. Meskipun ancaman datang dalam bentuk rudal jelajah yang dikendalikan dengan cermat, kecepatan dan akurasi tembakan dari sistem ini mencegah rudal tersebut mencapai targetnya, yang pada akhirnya menyelamatkan kapal USS Gravely dan seluruh awaknya. Peristiwa ini juga menggarisbawahi fakta bahwa meskipun teknologi pertahanan seperti Fang CWS sangat canggih, ancaman yang semakin berkembang, seperti serangan dari kelompok bersenjata non-negara, terus menguji ketahanan sistem pertahanan Angkatan Laut AS. Kedepannya, aliansi internasional akan terus memperkuat sistem pertahanan mereka dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan inovatif. Ini akan mencakup peningkatan kemampuan deteksi ancaman melalui sensor yang lebih sensitif dan akurat, pengembangan sistem otomatisasi yang dapat merespons dengan kecepatan yang luar biasa, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data secara real-time guna memprediksi dan merespons ancaman sebelum mereka bisa mencapai sasaran. Dengan adanya teknologi ini, kapal-kapal perang tidak hanya akan mampu mengidentifikasi ancaman dengan lebih cepat dan tepat, tetapi juga akan lebih efektif dalam menangkal serangan yang datang dari berbagai arah, seperti rudal balistik, serangan udara, atau bahkan ancaman bawah laut. Meskipun kemajuan teknologi memberikan keunggulan besar, ketahanan mental, fisik, dan kesiapan awak kapal tetap menjadi elemen yang tak tergantikan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Tidak hanya itu, ancaman terhadap keamanan maritim juga semakin beragam. Selain ancaman tradisional seperti serangan dari negara lawan, kita juga harus menghadapi ancaman yang lebih bersifat asimetris, seperti perompakan, penyelundupan senjata, serta ancaman non-konvensional lainnya. Bencana alam, seperti tsunami atau gempa bumi yang mengganggu jalur pelayaran, juga bisa merusak stabilitas keamanan maritim. Untuk itu, pengembangan kemampuan pertahanan harus mencakup kesiapsiagaan menghadapi berbagai jenis ancaman tersebut, baik yang bersifat fisik maupun yang lebih kompleks dalam hal konfrontasi non-militer. Aliansi internasional juga akan semakin mengandalkan kemampuan untuk berbagi data dan intelijen dengan lebih efisien. Dengan berkembangnya teknologi jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara instan, negara-negara dapat lebih cepat berkoordinasi dalam menghadapi ancaman yang muncul. Sistem pertahanan yang terhubung dengan baik memungkinkan deteksi ancaman lebih cepat dan respons yang lebih terkoordinasi, meminimalisir waktu reaksi dan meningkatkan efektivitas setiap operasi pertahanan. Di sisi lain, meskipun teknologi seperti AI dan otomatisasi memberikan kemampuan untuk merespons ancaman dengan kecepatan yang lebih tinggi, tantangan besar yang tetap ada adalah bagaimana mengelola ketergantungan pada teknologi tersebut. Dalam beberapa kasus, gangguan teknologi atau serangan siber bisa merusak sistem yang sangat bergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan fleksibilitas dan keberagaman dalam sistem pertahanan. Kapal-kapal perang yang masih dilengkapi dengan kemampuan manual yang kuat akan memiliki keunggulan jika terjadi kegagalan sistem otomatis. Para teknisi, insinyur, dan ilmuwan pertahanan akan bekerja terus-menerus untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju guna mengantisipasi ancaman yang terus berubah. Mereka tidak hanya akan berfokus pada pengembangan senjata dan sistem pertahanan yang lebih kuat, tetapi juga akan menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi ancaman baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Inovasi dalam material baru yang lebih ringan namun tahan terhadap ledakan dan serangan, serta pengembangan sistem pertahanan yang lebih ramah lingkungan dan lebih hemat biaya, juga akan menjadi bagian dari agenda penguatan aliansi pertahanan global. Pada akhirnya, sistem pertahanan yang kuat dan tangguh tidak hanya bergantung pada senjata canggih atau teknologi mutakhir, tetapi juga pada kesiapan untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang. Dengan ketahanan mental, keterampilan taktis, serta kerjasama internasional yang solid, Angkatan Laut Dunia dapat terus melindungi perairan internasional, menjaga stabilitas global, dan memastikan bahwa ancaman terhadap keamanan maritim dapat dihadapi dengan efektif dan efisien.